Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyani dengan NIM 216500017. Pada kali ini saya akan mereview tugas besar Supply Chain Management. Yang pertama yaitu strategi Supply Chain Management, melibatkan pendekatan yang cermat dan terkoordinasi untuk memastikan aliran barang dan informasi yang efisien dari pemasok hingga konsumen akhir. Nah, berikut adalah beberapa strategi SCM umum yang sering diterapkan oleh perusahaan. Kita lihat pada layar. Yang kedua yaitu perancangan produk baru dalam perspektif SCM. Perancangan produk baru dalam perspektif SCM melibatkan strategi memastikan bahwa produk yang dirancang dapat diproduksi, didistribusikan, dan dikirimkan secara efisien ke pasar. Berikut adalah langkah-langkah dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang produk baru dengan fokus pada SCM. Nah, bisa dilihat pada layar. Ketiga, konfigurasi jaringan supply chain, di mana melibatkan desain dan pengaturan berbagai elemen dalam rantai pasok untuk memastikan efisiensi operasional responsif terhadap permintaan pasar dan berkelanjutan. Nah, berikut adalah beberapa elemen penting yang dapat merancang konfigurasi jaringan rantai pasok. 4. Pengolahan permintaan dan perencanaan produksi, di mana dia merupakan dua aspek kritis dalam rantai pasok. Keduanya saling berkait dan memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan produk, meminimalkan biaya persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut beberapa prinsipnya. Kelima, mengelola persediaan pada supply chain. Mengelola persediaan dalam rantai pasok supply chain merupakan aspek kunci untuk menjaga kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi, dan minimalkan biaya. Berikut adalah beberapa strategi dan praktik dalam mengelola persediaan pada rantai pasok. Bisa kita lihat pada layar, mengelola persediaan dengan baik dalam rantai pasok membantu perusahaan menghindari biaya persediaan yang tinggi, mengoptimalkan pelayanan pelanggan, dan meningkatkan daya saing di pasar. Keenam, manajemen pengadaan, di mana proses perancangan, pengadaan, pengelolaan, dan kontrol sumber daya layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa organisasi mendapatkan barang atau jasa dengan harga yang kompetitif, kualitas yang memadai, dan dalam waktu yang sesuai. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam manajemen pengadaan. Bisa kita lihat pada layar. Nah, mengelola rantai pasok global membutuhkan kombinasi strategi manajemen, teknologi informasi, dan kebijakan operasional yang efektif. Ketujuh, manajemen transportasi dan distribusi, di mana merupakan elemen kunci dalam rantai pasok yang bertujuan untuk memastikan barang dan jasa dapat dipindahkan dari produsen ke konsumen dengan efisien serta efektif. Nah, berikut adalah beberapa aspek pentingnya. Bisa kita lihat pada layar, di mana manajemen transportasi dan distribusi yang efektif membantu minimalkan biaya pengiriman, meningkatkan pelayanan pelanggan, dan menjaga kelancaran operasional di rantai pasoknya. Yang kedelapan yaitu distorsi informasi dan bullwhip effect. Dua fenomena yang terkait dengan rantai pasok supply chain dalam suatu bisnis atau industri. Keduanya dapat memiliki dampak negatif pada efisiensi dan kinerja keseluruhan rantai pasok. Yang pertama, distorsi informasi tentang permintaan produk tidak tepat atau tidak akurat saat dikomunikasikan melalui berbagai tingkat rantai pasokan. Nah, yang kedua, bullwhip effect, di mana fenomena di fluktuasi kecil dan permintaan pelanggan dapat diperbesar saat bergerak ke atas rantai pasokannya. 9. Pengukuran kinerja supply chain. Pengukuran kinerja supply chain adalah proses penilaian dan pemantauan sejauh mana rantai pasok suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Berikut beberapa pengukuran kinerja yang umum digunakan dalam supply chain. Teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Teknologi informasi mementingkan peran penting dan memodernisasi dan meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasok. Berikut adalah beberapa teknologi informasi yang umum digunakan. Yang pertama, sistem manajemennya, sistem informasi manajemen rantai pasokan, sistem manajemen gudang, teknologi RFID, sistem perancang persediaan terpadu, e-commerce, dan procurement, teknologi blockchain, analitika prediktif, dan sistem kolaborasi dan komunikasi. Dan yang ke-11 yaitu mengelola rantai pasok global, di mana melibatkan koordinasi dan pengelolaan aktivitas pengadaan, produksi, distribusi, dan logistik yang terjadi di seluruh dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.